Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 Bisa-bisa bulan depan udah ganti suami. Awalnya Kencana tidak memiliki rencana apapun untuk adiknya itu. Rencana itu muncul secara tiba-tiba. Saat ia melihat dan mendengarkan percakapan Azura dengan Leon, Kencana tak menyangka rencananya kali ini berjalan dengan lancar. Ia pun tak menyangka Arkandra bisa ia taklukkan melalui gadis itu yang tak lain adalah Azura. Azura telah siap dengan kebaya berwarna putih gading. Akad nikah akan diadakan tepat pukul 10 pagi. Kencana pun mengajak Azura keluar dari kamarnya menuju tempat dilangsungkannya akad nikah. Dengan diapit Kencana dan Melodi, Azura melangkahkan kakinya dengan perlahan dan anggun. Biarpun ia kerap bergaya tomboy, ia tetaplah seorang gadis. Ia bergaya tomboy hanya untuk membuatnya lebih mudah dan nyaman dalam beraktivitas. Padahal sebenarnya, Azura adalah gadis yang feminim. Beban kehidupannya lah yang membuatnya harus jungkir balik bahkan bersikap sebaliknya. Azura, Kencana, dan Melodi kini telah berada di sebuah ruangan hotel. Tempat diadakannya akad nikah. Di dalamnya, terdapat sebuah panggung minimalis. Dengan sebuah meja berbentuk persegi panjang tempat dilakukannya akad. Bahkan Arkandra telah duduk di salah satu kursi didampingi sang kakek. Dan juga seorang penghulu dan wali hakim. Di bawah panggung, juga sudah tersusun rapi kursi-kursi. Yang sebagian besar telah diduduki para tamu undangan. Azura mendadak merasakan jantungnya berpacu dengan kencang. Tangannya pun mulai berkeringat dingin. Azura makin-makin kesulitan bernafas saat matanya bersirobok dengan mata Arkandra. Aneh, tatapan itu tidak tajam seperti biasanya. Entah apa yang dipikirkan dokter galaknya saat ini. Kak, tegur Melodi saat melihat langkah Azura terhenti. Melodi pun dapat merasakan ketegangan yang dirasakan Azura. Cie, calon pengantin nervous ya. Goda Melodi sambil tersenyum lebar. Kamu apaan sih, Di? Desis Azura yang berusaha mengontrol degup jantungnya. Lalu Azura pun melanjutkan langkahnya. Saat akan menaiki panggung, sebuah tangan terulur di depan wajah Azura. Azura pun mendongakkan wajahnya menatap sang pemilik tangan. Yang juga sedang menatapnya dengan teduh. Teduh, aduh, tiba-tiba saja Azura merasakan tremor. Ya ampun, apalagi ini? Kenapa aku jadi gemetar gini? Batin Azura. Bagaimana? Tanya sang penghulu pada saksi yang duduk mengelilingi pasangan pengantin itu. Sah, sah. Sah, seru para saksi dan tamu undangan menggema. Di sebuah ruangan yang merupakan bagian dari hotel berbintang 5 itu. Alhamdulillah. Ucap sang penghulu sambil tersenyum lebar. Karena Arkandra berhasil mengucapkan kalimat sakral ijab kabul dengan satu tarikan nafas. Bukan hanya sang penghulu, tapi juga keluarga dan para kerabat yang menjadi tamu undangan pun tersenyum bahagia.
Namun, tak sedikit juga yang justru berwajah masam. Khususnya orang-orang yang termasuk barisan patah hati. Siapa mereka? Tebak sendiri. Cek apa bagusnya gadis itu. Mengapa Arkan mau-maunya menikah dengan gadis seperti itu? Pasti dia hanya mengincar harta kekayaan keluarga Satya saja. Gumam seorang yang perutnya tampak membuncit. Gumaman ketidaksukaan itu sangat pelan dan nyaris tak terdengar. Wajahnya pun sungguh masam, seperti jeruk purut. Ada apa? Tanya sang suami saat melihat wajah istrinya terlihat masam. Enggak, Mas, enggak apa-apa kok. Kilah sang wanita. Kalau nggak apa-apa, kenapa wajah kamu ditekuk gitu? Ini bukan karena kamu masih. Lelaki itu mengerutkan keningnya. Berbagai praduga melintas di benaknya. Nggak, Mas. Aku tuh cuma lagi begah aja perutnya. Mas kan tahu, semenjak hamil aku suka kram dan begah gitu. Nih, kalau Mas nggak percaya, pegang perut aku, kencang banget kan? Tukas sang wanita sambil menempelkan telapak tangannya di atas perutnya yang Baguslah, ingat dengan statusmu saat ini. Aku tak mau orang berpikiran macam-macam tentangmu. Tukas sang lelaki dengan wajah datarnya. Wanita itu hanya terdiam sambil mendengus dalam hati. Namun, ia tetap berusaha tersenyum manis di hadapan orang-orang. Bagaimanapun, ia harus ingat statusnya saat ini. Setelah selesai mengucapkan ijab kabul, Arkandra pun diminta memasangkan cincin kawin di jari manis Azura. Dengan bergetar, Azura mengulurkan tangannya ke depan. Lalu dengan perlahan Arkandra memasangkan cincin itu. Kilatan kamera pun berpendar untuk mengabadikan momen spesial itu. Setelah memasangkan cincin, Azura mencium punggung tangan Arkandra dengan taksim. Walaupun pernikahan ini sementara, ia berharap ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Namun, kenapa tiba-tiba hati Azura merasakan berdenyut nyeri? Saat membayangkan ia harus meninggalkan Arkandra beberapa bulan kemudian. Tanpa sadar, setitik air mata jatuh di telapak tangan Arkandra membuat Arkandra mematung. Setelah Azura mencium punggung tangan Arkandra, kini giliran Arkandra mencium dahi Azura. Ciuman itu cukup lama. Seketika, kehangatan tiba-tiba menjalar di dada Arkandra. Ia tak mengerti perasaan apa itu, namun ia tak mau terlalu memikirkannya. Sebab ia tahu tujuan pernikahan ini tidaklah seperti pernikahan lainnya. Pernikahan adalah sesuatu yang tak pernah Arkandra inginkan. Pernikahan. Keinginan itu telah lama mati. Bilapun kali ini ia terpaksa menikah, itu bukan karena keinginannya, melainkan untuk memuaskan keinginan orang-orang yang selalu saja ikut campur dengan segala urusannya. Dia berharap, setelah menikah, ia mendapatkan kebebasannya lagi. Ia sudah jengah dengan segala macam teror pernikahan yang dilancarkan orang-orang terdekatnya. Mungkin, mewujudkan satu keinginan mereka tak ada ruginya, bukan? Setidaknya itu yang ada di benak Arkandra saat ini. Tanganmu kenapa? Bisik Arkandra saat para tamu sudah dipersilahkan makan.
sedangkan mereka berdua telah duduk di kursi pengantin yang khusus disediakan untuk mereka. Nggak tahu, tiba-tiba aja gemetar kayak gini. Jawab Azura jujur membuat Arkandra tersenyum miring. Ternyata kau bisa gugup juga. Ejeknya, Azura mendengus. Hei Pak Suami, aku ini wanita, ada kalanya gugup juga apalagi ini pernikahan pertamaku. Jawabnya sambil melengos. Kening Arkandra berkerut dalam. Memangnya kau mau menikah sampai berapa kali, hah? Delik Arkandra dengan sorot mata tajamnya. Mau berapa kali, terserah aku dong. Aku kan cantik, jadi mau berapa kali pun suka-suka aku. Apalagi kalau suamiku ketus terus kayak gini. Bisa-bisa bulan depan udah ganti suami. Apalagi calon suami cadangan aku banyak. Jawab Azura santai membuat sorot mata Arkandra makin tajam. Bahkan lebih tajam dari skalpel. Baru beberapa detik lalu kita menikah. Kamu udah ada rencana mau ganti suami? Desis Arkandra tak percaya dengan apa yang ia dengar. Azura terkekeh. Itu tergantung Pak Suami kok. Kalau suami aku yang ganteng ini bisa lebih baik, lembut, dan perhatian, aku jamin gak bakalan ganti suami. Mimpi. Desisnya. Ya udah, siap-siap aja jadi duren. Ejek Azura sambil menyeringai. Wah, baru aja nikah udah diancam jadi calon duren nih. Ejek Mario yang kini telah naik ke atas pelaminan. Wah, Pak Dokter Mario, kirain gak datang. Seru Azura dengan tersenyum lebar. Arkandra mendengus melihat ekspresi itu. Mana mungkin aku gak datang kan aku juga pingin lihat kamu. Ternyata sesuai dugaan aku, kecantikan kamu jadi berkali-kali lipat dengan gaun pengantin ini. Sayangnya, Mario melirik Arkandra. Sayangnya apa? Tanya Azura polos. sayangnya pengantin prianya bukan aku. Lirih Mario sambil mendesah berat. Berbeda dengan Mario, Arkandra justru mendengkus mendengar gombalan receh Mario. Ra, Panggil seseorang dari balik punggung Mario. Luza. selamat, ya, by the way, omongan gue tempo hari masih berlaku. Selama lu gak bahagia sama dia, gue siap tunggu janda lu, Ra. Tukas Eza santai membuat dada Arkandra serasa meletup-letup. Berbeda dengan Arkandra, Azura justru tergelak karenanya. Cek baru nikah aja udah didoain jadi janda. Keterlaluan banget lu. Sarkas Leon yang tiba-tiba saja muncul. Sambil melirik wajah Arkandra yang sudah semerah kepiting rebus. Baru saja Eza ingin menimpali. Arkandra langsung saja mencengkram tangan Azura dan menyeretnya menuju keluar ruangan itu. Baru saja Eza dan Leon hendak memekik, tapi Mario sudah mencegahnya. Bagaimanapun, mereka baru saja menikah. Ia tak ingin mempermalukan temannya itu di hari sakralnya ini. Cek Pak Dokter, lemut sedikit kenapa sih?
Nggak enak diliatin para tamu. Bisik Azura yang berusaha mensejajari langkah Arkandra. Sadar akan hal itu, Arkandra segera memelankan langkahnya dan melepaskan cengkeramannya menjadi sebuah rangkulan di pinggang. Akhirnya, Azura bernafas dengan lega. Tapi itu hanya sementara, pada saat di lift. Arkandra justru langsung menekan tubuhnya ke dinding. Saat itu hanya ada mereka berdua di dalam lift. Kau merasa bangga? Hah? Kau bangga dikelilingi pria itu? Apa kau seorang wanita murahan yang begitu mudahnya berdekatan dengan lelaki lain? Bentak Arkandra tepat di depan wajah Azura. Tangan Azura melayang dan tepat mengenai pipi kiri Arkandra. Tamparan itu begitu kuat hingga menimbulkan suara nyaring di dalam kotak persegi itu. Jaga mulutmu, Tuan Arkandra yang terhormat. Aku emang dekat dengan mereka. Tapi aku bukan wanita murahan, yang dengan mudahnya mengumbar tubuhnya di depan pria lain. Kalau aku mau jadi jala, sudah sejak dulu aku lakukan. Bukankah kau tahu, aku bekerja di klub malam. Desis Azura murka, bahkan matanya telah memerah. Ia tak pernah semarah ini sebelumnya. Tapi kata-kata Arkandra terasa begitu menusuk hatinya. Ia merasa harga dirinya dicabik-cabik. Haruskah ia mendengarkan kata-kata itu di hari pernikahannya? Seharusnya kau berpikir, mengapa mereka sampai berani bertindak seperti itu? Apalagi kalau bukan karena sikapmu ini. Mereka hanya tak ingin aku tersakiti dan benar dugaan mereka. Bahkan di hari pertama pernikahanku saja, kau telah menyakitiku. Imbuhnya lagi, Arkandra terkekeh mendengarnya. Menyakiti? Seharusnya kau sadar ini adalah risiko kau mau menikah denganku. Desisnya membuat alis Azura berkerut. Aku hanya mengikuti permainan kalian. Aku akan lihat sampai sejauh mana kau bisa bertahan hidup denganku. Menaklukkanku, jangan mimpi. Desis Arkandra dan tepat saat pintu lift terbuka, Arkandra pun keluar meninggalkan Azura yang masih mematung. Apakah dia telah mengetahui kalau semua ini adalah rencana kakaknya? Gumam Azura yang masih mematung di dalam lift. Azura kini telah berdiri di depan kamar hotel yang diperuntukkan untuk mereka berdua. Acara resepsi pernikahan akan diadakan di malam hari. Jadi sebelum itu mereka memiliki waktu untuk beristirahat. Azura tampak menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Lalu dengan pelan-pelan, ia membuka pintu kamar sembari mengintip keberadaan Arkandra. Azura menghela nafas lega saat tidak melihat keberadaan Arkandra. Mereka memang sempat bertengkar tadi, tapi Azura tak memendamnya dalam hati. Ia sebenarnya paham bagaimana perasaan Arkandra yang dipaksa menikah. Tapi ia tidak memiliki pilihan selain menjalankan rencana kencana. Kemana si galak itu ya? Tadi kan naik ke lantai ini? Apa dia check-in kamar lain? Gumam Azura seraya berjalan pelan-pelan. Ia memakai bawahan songket yang dililit ketat membuat gerakannya terbatas. Ah, leganya.
Udah lama banget gak tidur di kasur seempuk ini, desah Azura saat tubuhnya terhempas di atas kasur king size di kamar itu. Baru saja Azura hendak memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki mendekat ke arahnya. Azura pun lantas membuka mata dan segera mendudukkan tubuhnya. Matanya membelalak saat melihat ternyata Arkandra ada di sana. Dengan hanya mengenakan kaos polo warna putih dan celana jeans pendek berwarna biru. Baru kali ini ia melihat penampilan santai Arkandra. Bila biasanya Arkandra sering mengenakan celana bahan dan kemeja. Tak jarang juga dengan Snelly yang membalut tubuhnya. Tapi kali ini penampilannya begi santai. Namun hal tersebut tak mengurangi kadar ketampanan Pak Dokter galaknya. Walaupun tubuhnya nggak gede-gede amat. Tapi ternyata otot-ototnya terlihat begitu kokoh. Begitu menonjol di tempat semestinya. Sangat serasi dengan tubuh tingginya. Ternyata selama ini Arkandra sukses menyembunyikan tubuh seksinya. Di balik penampilan formal ala dokternya. Pak dokter kok ada di sini? Tanyanya bingung dengan dahi berkerut. Lalu ia menoleh dari mana asal ia datangnya. Ternyata sedari tadi Arkandra berada di balkon, pikirnya. Kenapa? Apa aku tak boleh masuk ke kamarku sendiri? Tanyanya heran. Bukan begitu maksudnya. Tukas Azura sambil mengibaskan telapak tangannya di depan. Aku pikir Pak Dokter tadi karena lagi marah sama aku jadi check-in di kamar lain. Imbuhnya dengan kelopak mata mengerjap beberapa kali. Arkandra mengerutkan keningnya. Apa kau mengharapkan para calon suami cadanganmu itu yang masuk kemari? Desis Arkandra yang masih saja terbawa emosi saat mengingat trio Ichikiwir itu. Azura menghela nafas lelah. Terserah Pak Dokter aja deh mau mikir apa. Aku lelah batin, lelah fisik. Apalagi dengerin omelan Pak Dokter galak yang gak ada filter. Tukas Azura sambil menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang lalu menutup matanya. Tak peduli dirinya yang masih mengenakan kebaya dan songket. Ia memang benar-benar lelah. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bahkan pagi tadi karena diburu waktu ia tidak sempat sarapan. Lalu siang ini, tubuhnya sudah terlalu lelah untuk mengambil makan. Terdengar suara perut yang begitu nyaring. Azura malu setengah hidup. Ia memejamkan matanya rapat-rapat. Malu. Aduh, cacing-cacing di perut. Kenapa harus demo di depan Pak Dokter galak itu sih? Aku kan malu. Batinnya berdecak kesal. Arkandra yang baru saja hendak beranjak dari sana. Lantas menghentikan langkahnya dan menatap tajam Azura yang tengah berpura-pura tidur. Ia berdecak, tak bisakah gadis menyebalkan ini tidak merepotkannya sekali saja. Cepat ganti pakaian. Titahnya acuh. Tanpa membuka matanya, Azura menyahut, "Nanti saja, aku sedang lelah." Cicitnya yang sudah setengah tertidur. Arkandra kembali berdecak lalu menghubungi pihak hotel.
agar segera mengantarkan makan siang untuk mereka. Ia sadar, sejak tadi Azura belum makan sama sekali. Aku sudah pesan makanan, ayo ganti baju dulu. Kau pasti sudah tak nyaman dengan pakaian itu. Titahnya lagi tapi Azura tetap tak bergeming. Saat ia lihat, ternyata Azura benar-benar tertidur. Ia kini mulai berpikir, mungkin asam lambungnya seminggu yang lalu naik. Karena Azura yang lebih memilih tidur daripada makan saat ia telah kelelahan. Sepertinya pekerjaan Arkandra akan bertambah satu lagi, yaitu mengingatkan Azura untuk makan. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Ternyata layanan kamar yang datang untuk mengantarkan makan siang. Setelah troli berisi makanan itu didorong ke dalam, mereka pun pamit keluar. Hei, bangun, makan dulu. Arkandra berseru pelan untuk membangunkan Azura, tapi gadis itu tak kunjung bangun. Hei, ayo buruan bangun. Tukasnya lagi. Iya, Ma, sebentar lagi. Rara sedang lelah banget, sangat-sangat lelah. Boleh nggak, Ma? Zura nyerah. Gumamnya dengan mata tertutup. Lalu setetes tirta bening jatuh dari kedua sudut matanya. Arkandra mematung melihat gumaman Azura yang nampaknya masih terlelap itu. Sepertinya, ia tengah bermimpi saat ini. Ia pikir, sang mamalah yang membangunkannya. Entah mengapa, hati Arkandra tiba-tiba saja bagai diiris sembilu. Ia memang tak pernah tahu dan tak mau tahu siapa Azura, dan bagaimana kehidupannya selama ini. Tapi dari gumaman itu, dapat ia lihat beratnya kehidupan Azura selama ini. Arkandra pun duduk di samping Azura yang masih terlelap lalu menepuk pelan pipinya. Hei, bangun, ayo, kamu makan dulu. Tukasnya pelan. Azura lantas mengerjapkan matanya dan sontak saja terduduk saat melihat Arkandra tengah duduk di sampingnya. Kok Pak Dokter ada di kamar aku? Azura masih linglung sampai lupa ia kini tengah berada di mana. Cuci muka dulu sana, saya sudah pesan makan siang buat kamu. Makan siang? Mata Azura masih mengerjap. Iya makan siang atau kamu mau aku yang makan kamu, Desis Arkandra sambil menyeringai membuat Azura bergidik ngeri. Lalu matanya menelusuri ke sekeliling ruangan. Astagfirullah, aku lupa. Kita udah nikah ya Pak Dokter? Ini bukan mimpi kan? Seloroh Azura. Jadi beneran nih Pak Dokter mau makan aku? Goda Azura sambil mengerlingkan sebelah matanya. Arkandra menggeleng tak percaya melihat tingkah Azura yang kian barbar menurutnya. Cepat ganti pakaian, cuci muka, terus makan. Aku nggak mau tiba-tiba kamu sakit lagi karena kelalaian kamu itu. Seperti anak kecil saja, makan pun harus diingatkan. Ketus Arkandra mengabaikan selorohan Azura. Bukannya marah, Azura justru terkekeh sambil beranjak dari tempat tidurnya. Wah, suami aku ternyata perhatian banget. Nggak salah aku milih suami Pak Dokter. Jadi makin sayang deh, goda Azura sambil tersenyum cengengesan. Tiba-tiba saja Azura mengecup pipi Arkandra.
kemudian segera berlari dari sana sambil mengangkat bawahan songketnya. Arkandra seketika mematung di tempat, sambil menatap pintu kamar mandi yang telah tertutup rapat. Astaga, gadis itu. Gumamnya hingga tanpa sadar kedua sudut bibirnya terangkat ke atas. Sementara Azura tengah makan siang di dalam kamar hotelnya, Melody mendapat panggilan dari Geralt. "Halo, Assalamualaikum, Kak," ucap Melody saat panggilan diangkat. Ya, halo Mel, waalaikumsalam. Kamu di mana? Tanya Geralt to the point. Melody sedang berada di Royal Hotel, Kak," sahut Melody memberitahukan keberadaannya. Alis Geralt terangkat ke atas, bertanya-tanya, mengapa Melody berada di hotel kelas atas tersebut. Kamu kenapa berada di sana? Tanya Geralt penasaran. "Oh, itu, kakak Odi nikah hari ini. Akadnya baru selesai tadi terus malamnya lanjut resepsi." Benarkah? Tanya Geralt memastikan. Sebab setahunya, orang tuanya memang hari ini ada undangan pernikahan. Cucu dari pemilik perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Sebagai sesama keluarga pengusaha, memang hal seperti ini sering dilakukan walaupun mereka tidak kenal dekat. Lebih ke untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik atau silaturahmi. "Iya, Kak, kalau nggak percaya, kakak bisa mampir ke sini mumpung Odi lagi break." Sebelum bentar malam nyambung acara resepsi, tukas Melody. Geralt pun menyetujuinya dan segera mengemudikan mobilnya menuju Royal Hotel. Yang termasuk jajaran hotel kelas atas di Indonesia. Hampir semua pengusaha ternama di Indonesia melakukan acara di hotel itu. Selain karena memiliki ballroom yang sangat luas, juga untuk menjaga gengsi. Setibanya di Royal Hotel, Geralt langsung menuju ke tempat mereka janjian, yaitu di sebuah kafe yang juga terdapat di dalam hotel. Geralt membelalakan matanya saat netranya menangkap sosok Melody, yang tengah memakai kebaya berwarna merah muda sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Belum lagi rambutnya yang dicepol ke atas, dengan menyisakan sedikit di bagian sisi-sisinya. Dan make up flawless membuat kadar kecantikannya mampu membuat seorang Geralt tersepona, maksudnya terpesona. Melody. Lirih Geralt saat telah berada di samping Melody. Melody yang tengah terfokus dengan ponselnya pun lantas mengangkat wajahnya. Kemudian tersenyum manis membuat jantung Geralt mendadak berdegup kencang. Kak GG, ups, nggak masalah kan kalau diikutan manggil GG ke kakak? Tanya Melody meminta izin. Geralt pun duduk di seberang Melody dan mengangguk kaku. Nggak masalah. Ujarnya seraya tersenyum tipis. Udah lama? Tanya Geralt yang tanpa rasa canggung menarik gelas kopi Melody dan meminumnya. Itu udah Odi minum tadi, Kak. Mata Melody membulat saat melihat Geralt meminum kopi dari cangkirnya dengan santai. Nggak masalah. Kamu nggak ada penyakit menular juga kan?
Tukasnya acuh tak acuh. Kalau ada kenapa, tukas Melodi geram. Hah? Serius? Penyakit apa? Menular? Cecar Gerald khawatir. Iya, menular. Penyakit virus cinta namanya. Ujar Melodi sambil terkekeh membuat Gerald menghela nafas lega. Kirain, kamu ternyata suka bercanda juga ya? Iya dong, kadang bercanda itu bisa memberikan efek bahagia. Nggak monoton selalu serius, bikin boring. Setelah mengatakan itu, Melodi pun memesan kopi kembali dan beberapa camilan. Sementara itu, diam-diam Gerald menyalakan kameranya dan mengambil gambar Melodi. Entah mengapa, tiba-tiba saja Gerald ingin melakukannya. Mungkin karena melihat penampilan Melodi yang begitu memesonalah. Membuatnya melakukan hal demikian. Kak GG. Seru seseorang membuat Melodi dan Gerald menoleh ke arah suara. Aurora. Seru keduanya bersamaan dengan wajah penuh keterkejutan. Bersambung.